Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rizwan. Saya Rehan Pertama. Saya Tasif Faradifa Nasibuan. Saya Rahmi Putri. Saya Nafitri Cahyani. Saya Anita Sari. Kami akan mempresentasikan judul platform peta wisata berbasis AR untuk destinasi lokal di Sumatera Barat. Baik, sini saya akan masuk pada pendahuluan. Yang pertama adalah yang latar belakang. Sumatera Barat memiliki potensi wisata besar dari alam, budaya, hingga kuliner khas seperti rendang. Namun, di sini belum dimanfaatkan optimal karena minimnya informasi interaktifnya. Untuk itu, platform peta wisata berbasis AR ini dikembangkan oleh Explorer Nusantara Foundation sebagai solusi inovatif yang menghadirkan informasi wisata secara visual dan menarik, sekaligus mendorong promosi pariwisata dan ekonomi lokal. Di sini masuk ke deskripsi proyeknya. Platform peta wisata berbasis AR ini adalah aplikasi mobile berbasis augmented reality yang menghadirkan pengalaman wisata interaktif dan informatif. Di sini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi destinasi di Sumatera Barat secara visual dan real time. Adapun di mana fitur utama aplikasi ini meliputi yang pertama, melihat informasi destinasi melalui overlay AR saat kamera diarahkan ke lokasi tertentu. Yang kedua, mengikuti tur virtual 360 derajat lengkap dengan narasi sejarah dan budayanya. Yang ketiga, menemukan rute perjalanan optimal dengan navigasi yang mudah dipahami. Yang keempat, berinteraksi dengan konten multimedia seperti foto, video, dan audio guide. Yang kelima, berbagai pengalaman wisata melalui fitur review, rating, dan social sharing. Adapun di mana di sini tujuan dari proyek ini, yang pertama tujuan utama pengembangan platform peta wisata berbasis AR ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi wisata Sumatera Barat melalui teknologi AR, menghadirkan pengalaman wisata interaktif secara mempromosikan destinasi lokal agar lebih dikenal. Aplikasi ini juga mendukung komunitas wisata digital yang transformasi pariwisata berbasis teknologi. Yang kedua, tujuan spesifiknya. Yang pertama, integrasi minimal 50 destinasi wisata utama pada tahap awal. Yang kedua, menyediakan konten AR yang berkualitas untuk 30 destinasi prioritas. Yang ketiga, mencapai 10.000 unduhan dalam 3 bulan pertama. Yang keempat, yang terakhir, memperoleh rating besar dari 4, sama dengan 4,5 di Play Store dan App Store. Hasil dari yang diharapkan dari aplikasi mobile AR ini, yang pertama, aplikasi mobile AR ini bisa di-download di iOS dan Android dengan peta interaktif tur virtual 360 derajat. Adapun navigasinya dan fitur sosial yang ada pada aplikasi mobile AR ini. Yang kedua, database-nya 50 destinasi wisata lengkap dengan foto, video, dan audio guide 2 bahasa. Yang ketiga, konten AR interaktif ini berupa tur virtual, modelnya 3D dan animasinya landmark seperti jam gadang dan istana Pagaruyuang. Yang keempat, sistem backend-nya dan dashboard-nya di sini untuk adminnya dengan CMS dan analytics untuk mengelola konten dan pengguna. Yang kelima, di mana dokumentasinya lengkap berisi dengan panduan pengguna, dokumentasi teknis, dan materi pelatihan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari hasil bisnis dan dampak. Jadi di sini ada 5 bagian, yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 30% dalam 6 bulan, terus kepuasan pengguna 90% dengan net promoter score minimal 50. Yang ketiga yaitu
memperkuat branding destinasi lokal sebagai wisata berbasis teknologi yang kompetitif secara nasional. Yang keempat yaitu memberdayakan UMKM lokal melalui promosi digital dan peningkatan akses pasar. Yang terakhir yaitu membangun platform berkelanjutan yang dapat diperluas ke provinsi lain agar terus dikembangkan bersama pengguna. Yang selanjutnya yaitu pada bagian ini indikator keberhasilan utama atau KPI yang terdiri dari 6 bagian yaitu 10.000 unduhan dalam 3 bulan pertama yang durasinya itu penggunaan rata-rata 8 menit per sesi. Terus retensi pengguna itu lebih kurang dari 40% dalam 30 hari. Terus selanjutnya kunjungan wisata meningkatkan 30% dalam 6 bulan. Yang kelima itu kepuasan pengguna kurang lebih 90%. Terus yang keenam itu adalah kurang lebih 80% responden menilai konten AR ini sangat membantu. Selanjutnya yaitu pada Project Charter, yang ini adalah platform peta wisata berbasis AR untuk destinasi lokal Sumatera Barat yang bertujuan itu untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis augmented reality AR untuk meningkatkan pengalaman wisata interaktif dan promosi destinasi lokal. Nah, jadi manajemen dari platform ini kami merancang pada bagian ini fokusnya adalah apa saja nanti yang termasuk dalam proyek, batasannya, serta teknologi yang digunakan supaya nanti pengembangan sistemnya itu tetap terarah dan sesuai tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas manajemen cakupan proyek, yang dimana yaitu tentang platform peta wisata berbasis AR ini merupakan aplikasi yang menggabungkan teknologi augmented reality, peta interaktif, dan fitur sosial untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih imersif, khususnya itu di wilayah Sumatera Barat. Jadi cakupan proyek ini itu adalah meliputi pengembangan aplikasi mobile, back-end system, serta CMS berbasis web, mulai dari tahap perencanaan hingga aplikasi siap diluncurkan. Nah, ini gunanya untuk membatasi ruang lingkup agar proyek tetap realistis. Cakupan geografis difokuskan pada Provinsi Sumatera Barat yang mencakup 13 kabupaten dan kota dengan 50 destinasi wisata prioritas berdasarkan rekomendasi Dinas Pariwisata. Destinasi tersebut meliputi berbagai kategori seperti wisata alam, budaya, kuliner, religi, dan modern. Terus selanjutnya adalah cakupan fungsional. Nah, jadi selanjutnya adalah yaitu fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem aplikasi ini dirancang sebagai aplikasi mobile multibahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar dapat digunakan oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, dari sistem ini adalah aplikasi terhubung dengan back-end RESTful API yang terintegrasi dengan CMS berbasis web. Nah, jadi sehingga pengelola dapat mengatur data destinasi konten dan multimedia secara terpusat. Nah, semua data destinasi itu termasuk teks, gambar, dan video disimpan dalam database terpusat untuk memastikan konsistensi dan kemudahan pengelolaan. Jadi fitur unggulan dari aplikasi ini adalah augmented reality interaktif ini yang diterapkan pada 30 destinasi wisata itu seperti tur 300 derajat, overlay di informasi digital, serta deteksi objek di lokasi wisata. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya itu penjelasan tentang cakupan teknis. Yang pertama yaitu platform itu menggunakan iOS 13, ARKit, Android 8 Plus. Terus selanjutnya backend itu menggunakan Node.js, Python, dan Postgres SQL atau MongoDB. Cloud hostingnya menggunakan AWS atau Google Cloud untuk uptime 24/7 dan keamanan data. Integrasi menggunakan Google Map API, Water VPI, Firebase. Arsitektur menggunakan
microservice untuk skalabilitas dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, WBS dan jadwal proyek. Durasi proyeknya dimulai pada tanggal 15 Desember 2025 sampai 24 Juni 2026. Kurang lebih 138 hari kerja. Fase utama proyek itu yang pertama inisiasi dan perencanaan, penyusunan project charter dan pembentukan tim. Yang kedua desain platform, arsitektur sistem, UIX dan perancangan database. Yang ketiga pengembangan aplikasi, implementasi fitur peta interaktif dan teknologi IR. 4. Quality assurance atau QA, pengujian unit, integrasi, dan uji coba beta. Peluncuran deployment, rilis aplikasi ke Play Store dan App Store. 6. Penutupan proyek, serah terima laporan akhir, dan evaluasi. Materi yang selanjutnya yaitu Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk memecah proyek besar menjadi komponen kerja yang lebih kecil, terukur dan dapat dikelola. WBS ini berfungsi sebagai kerangka kerja utama untuk perencanaan, penjadwalan, penganggaran, dan pengendalian proyek. Proyek platform peta wisata berbasis AR untuk destinasi lokal Sumatera Barat memiliki struktur WBS hierarki dengan 7 level utama, yaitu level 1.0 sampai 1.7 yang kemudian dibagi lagi menjadi subtugas 1.1.1, 1.2.1 dan seterusnya untuk memastikan setiap aktivitas terdefinisi dengan jelas, memiliki tanggung jawab, durasi, dan ketergantungan yang terdokumentasi. Di sini ada gambaran WBS. Yang pertama itu kolom utama yaitu ID nomor urut tugas, tes mode. Tes mode menunjukkan jenis tugas misalnya manual atau otomatis. WBS kode hierarki tugas misalnya 1.1.1. Terus ada durasi, start, finish. Start menggambarkan awal mulainya project dan finish berakhirnya project. Isi tabel level 1 yaitu 1.0 platform peta wisata berbasis AR, di mana di sini durasinya 138 hari yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2025 dan berakhir pada tanggal 24 Juni 2026. Level 1.1 itu inisiasi dan perancangan proyek berdurasi 15 hari mulai dari tanggal 15 Desember 2025 sampai Februari 2026. Level 2, 1.2 yaitu desain platform itu 25 hari mulai dari 5 Januari sampai 6 Februari 2026. Level 3 yaitu level 1.3 pengembangan aplikasi mobile fitur AR. Durasi 25 hari mulai dari tanggal 26 Januari sampai 27 Februari 2026. Tabel di bagian kiri halaman menunjukkan struktur hierarki pekerjaan proyek mulai dari level paling atas ID 1 hingga subtugas terperinci ID 13. Kolom utama ID nomor urut tugas, task mode menunjukkan jenis tugas misalnya manual atau otomatis.
WBS kode hierarki tugas, misalnya 1.1.1,1.2.3 yang menggambarkan struktur WBS. Durasi setiap tugas dalam hari kerja, start atau finish, tanggal mulai dan selesai setiap tugas. WBS predecessor, tugas-tugas pendahulu yang harus selesai sebelum tugas ini bisa dimulai. Level 1.4, mana pengembangan backend dan database, durasinya 20 hari mulai dari tanggal 26 Januari sampai 20 Februari 2026. Level 1.5, pengujian dan jaminan kualitas QA, 10 hari mulai dari tanggal 13 13 Maret 2026 sampai 24 Maret 2026. Level 1.6, implementasi dan peluncuran, durasinya 5 hari mulai dari tanggal 1 Juni 2026 sampai tanggal 5 Juni 2026. Selanjutnya level 1.7, penutupan proyek, berdurasi 5 hari mulai dari tanggal 11 Juni 2026 sampai 17 Juni 2026. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan manajemen biaya dari proyek kami. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana kami mengestimasi, mengalokasikan, dan mengendalikan biaya proyek menggunakan metode Earned Value Management atau EVM. Untuk total anggaran proyek kami ditetapkan sebesar 250 juta rupiah, yang dimana dari total 250 juta rupiah ini kami mengalokasikan 140 juta rupiah atau setara dengan 56% untuk biaya tenaga kerja. Ini mencakup honor untuk project manager, UI/UX designer, dan lain sebagainya selama 138 hari kerja. Kemudian 35 juta rupiah atau sebanyak 14% dialokasikan untuk perangkat lunak dan lisensi, termasuk lisensi pengembangan HR dan lain-lainnya. Selanjutnya juga 30 juta rupiah atau setara dengan 12% untuk produksi konten digital. Lalu kemudian 20 juta rupiah atau sebesar 8% untuk infrastruktur dan hosting yang mencakup layanan cloud seperti AWS atau Google dan lain sebagainya. Nah, berikutnya 15 juta rupiah atau 6% untuk pemasaran dan peluncuran. Dan yang terakhir 10 juta rupiah atau setara dengan 4% untuk cadangan kontingensi guna mengantisipasi risiko yang tak terduga. Jadi total keseluruhan anggaran proyek kami itu sebesar 250 juta rupiah. Nah, setelah anggaran dialokasikan, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita memastikan proyek itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, disinilah kami menggunakan metode Earned Value Management atau EVM, yang dimana EVM itu metode yang membandingkan 3 indikator utama untuk mengukur performa proyek secara objektif. Ketiga indikator tersebut adalah planned value, yaitu nilai anggaran yang seharusnya sudah digunakan hingga periode tertentu berdasarkan jadwal. Lalu yang kedua ada earned value, yaitu nilai pekerjaan yang benar-benar sudah diselesaikan sampai periode tertentu. Dan yang ketiga, actual cost, yaitu biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan, gitu. Lanjut, mari kita lihat contoh simulasinya. Misalnya, pada akhir bulan kedua, progres proyek mencapai 600% dari total rencana. Mari kita hitung satu persatu untuk memahami kondisi proyek kita. Pertama, kita hitunglah planned value-nya terlebih dahulu berdasarkan jadwal. Pada akhir bulan kedua, seharusnya kita sudah menyelesaikan 60% dari total pekerjaan.
maka PV dihitung dengan mengalihkan 60% dengan total anggarannya, yaitu 60% dikalikan dengan 250 juta rupiah. Hasilnya adalah 150 juta rupiah. Jadi nilai pekerjaan yang seharusnya sudah selesai berdasarkan rencana sebesar 150 juta rupiah. Lanjut yang kedua, kita menghitung earned value. Ini adalah nilai pekerjaan yang benar-benar sudah diselesaikan. Nah, dalam simulasi ini, dengan realisasi biaya sebesar 85 juta rupiah, ternyata pekerjaan yang kita selesaikan itu hanya 36% gitu dari total proyek. Maka EV dihitung dengan mengalihkan 36% dengan total anggaran, yaitu 36% dikalikan dengan 250 juta rupiah, hasilnya itu sebesar 90 juta rupiah. Artinya, nilai pekerjaan yang benar-benar sudah dikerjakan hanya 90 juta rupiah, lebih rendah dari yang direncanakan. Lanjut yang ketiga, kita menghitung actual cost. Ini adalah biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan, yaitu akhir bulan kedua sebesar 85 juta rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan ketiga nilai tersebut, sekarang kita bisa menganalisis performa proyek menggunakan 4 indikator penting. Pertama adalah cost variance atau variance biaya yang menunjukkan apakah kita over budget atau under budget. Nah, untuk rumusnya itu EV dikurangi dengan AC, yaitu 90 juta dikurangi dengan 85 juta yang hasilnya itu adalah plus 5 juta rupiah. Artinya proyek kita itu under budget atau hemat 5 juta rupiah. Ini adalah kabar baik karena menunjukkan kita efisien dalam penggunaan biaya. Lanjut yang kedua adalah schedule variance atau variance jadwal yang menunjukkan apakah kita terlambat atau lebih cepat dari jadwal. Rumusnya adalah EV dikurangi dengan PV, yaitu 90 juta dikurangi dengan 150 juta yang hasilnya ialah sebesar negatif 60 juta rupiah. Ini adalah peringatan bahwa kita behind schedule dan perlu segera mengambil tindakan korektif. Lanjut yang ketiga, cost performance index atau CPI yang mengukur efisiensi biaya. Rumusnya adalah EV dibagi dengan AC, yaitu 90 dibagi dengan 85 yang nanti hasilnya itu sebesar 1,06. Nah, karena CPI lebih besar dari 1, berarti kita efisiensi dalam biaya yang artinya setiap 1 rupiah yang kita keluarkan menghasilkan nilai pekerjaan sebesar 1 rupiah. 1 rupiah. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan harus dipertahankan. Lalu yang keempat adalah schedule performance atau SPI yang mengukur efisiensi jadwal yang rumusnya itu EV dibagi dengan PV, yaitu 90 dibagi dengan 150 yang hasilnya itu 0,60. Karena SPI kurang dari 1 berarti kita terlambat dari jadwal, yang artinya kita hanya mencapai 60% dari target pekerjaan yang direncanakan ini. Dan ini memerlukan percepatan untuk mencegah keterlambatan fase pengembangan yang berdampak pada keseluruhan proyek. Kesimpulan dari pengendalian biaya ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan biaya dengan penghematan 5 juta rupiah dan cost performance index-nya sebesar 1,06 yang menandakan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, kami juga mengidentifikasi adanya keterlambatan 40% dari jadwal yang ditunjukkan dengan schedule performance index sebesar 0,60. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan kami ambil adalah fokus pada percepatan jadwal pelaksanaan, melakukan review mingguan untuk memastikan target tercapai, dan mempertahankan efisiensi biaya yang sudah baik. Lanjut masuk ke manajemen kualitas, yang dimana tujuan dari manajemen kualitas ini untuk memastikan seluruh proses dan hasil proyek memenuhi standar teknis serta kepuasan penggunaan akhir. Nah, untuk standar kualitas proyek, semua fitur itu harus berfungsi sebagai sesuai spesifikasi, lalu waktu loading kurang sama dari 5 detik, data destinasi akurat, serta desainnya mudah digunakan dan menarik gitu.
Lalu pada dalam quality controlnya harus memastikan tiap modul itu berfungsi, memeriksa koneksi antar modul, dan beta testing. Nah, dalam quality assurance harus melakukan review proses pengembangan secara berkala, validasi konten dan data destinasi sebelum peluncuran, serta dokumentasi hasil pengujian dan perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Baik, selanjutnya yaitu manajemen sumber daya. Pada slide ini tampilkan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek. Sumber daya manusia merupakan pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam perencanaan, pengembangan, hingga pengujian sistem. Yang pertama yaitu pada masing-masing perannya sudah dibagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama yaitu project owner atau sponsor, yaitu pihak yang memberikan dukungan arahan strategis dan dukungan sumber daya. Yang kedua yaitu project manager yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh tim, mengatur jadwal proyek, serta memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Berikutnya adalah AL developer yang memiliki tugas utama mengembangkan fitur augmented reality sebagai fitur inti dalam aplikasi. Kemudian terdapat back-end developer yang berperan dalam pengelolaan database, pengembangan API, serta sistem CMS yang mendukung aplikasi. Selanjutnya yaitu UI UX designer yang bertugas merancang tampilan dan pengalaman pengguna agar aplikasi mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Selanjutnya itu QA tester yang bertanggung jawab melakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sebelum aplikasi yang digunakan. Yang terakhir yaitu dokumentasi spesialis opsional, yaitu bertugas menyusun dokumen dan laporan akhir proyek. Pembagian sumber daya manusia ini bertujuan agar setiap anggota tim memiliki peran yang jelas sehingga proses menjadi lebih terstruktur dan efisien. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi tim dapat berjalan dengan baik dan risiko kesalahan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalkan. Selanjutnya itu sumber daya manusia yang non manusia, yaitu yang pertama perangkat keras, perangkat laptop atau PC dengan RAM 8-16 GB dengan penggunaan perancangan UI UX dan penyusunan dokumen. Yang kedua smartphone Android dengan kegunaan simulasi tampilan aplikasi dan AR. Yang ketiga smartphone iOS opsional dengan kegunaan validasi tampilan UI platform iOS. Yang keempat yaitu koneksi internet 100-200 MB dengan kegunaan kolaborasi daring dan pertukaran dokumen. Selanjutnya yaitu bagian perangkat lunak. Perangkat lunak seperti dengan menggunakan Figma dengan fungsinya untuk desain UI UX dan konsep AR overlay. Yang kedua Microsoft Project dengan fungsi penyusunan jadwal dan Gantt chart. Yang ketiga yaitu Google Drive dengan fungsi penyimpanan dan kolaborasi dokumen. Yang keempat Google Canva atau PowerPoint dengan fungsi penyusunan presentasi proyek. Yang kelima yaitu Logic Chart atau Draw.io dengan fungsi pembuatan diagram seperti UML atau flowchart. Selanjutnya itu Google Meet atau Zoom dengan fungsi rapat dan evaluasi proyek. Selanjutnya itu WhatsApp Group dengan fungsi komunikasi harian tim proyek. Nah, selanjutnya itu Responsibility Achievement Metric, yaitu matriks yang digunakan untuk menjelaskan pembagian peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam aktivitas proyek. RACI membantu memastikan bahwa setiap pekerjaan memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kebingungan dalam pelaksanaan proyek. RACI terdiri dari 4 peran utama, yaitu yang pertama responsible, yaitu pihak yang secara langsung mengerjakan suatu aktivitas. Yang kedua itu accountable, yaitu pihak yang bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan atau pengambilan keputusan. Yang ketiga itu consultant, yaitu pihak yang dilibatkan untuk memberikan masukan atau pertimbangan. Yang keempat itu informant, yaitu pihak yang menerima informasi terkait perkembangan aktivitas tersebut. Pada tabel RACI yang tampilkan setiap baris mewakili aktivitas utama dalam proyek, sedangkan kolom menunjukkan peran dari masing-masing anggota tim. Sebagai contoh itu pada aktivitas pengembangan fitur sebagai contoh yaitu AR developer berperan sebagai responsible karena bertugas untuk mengembangkan fitur AR. Project manager berperan sebagai accountable karena bertanggung jawab atas hasil dan jadwal pekerjaan. UI UX designer dan back-end developer berperan sebagai konsultan karena memberikan masukan terkait desain dan integrasi sistem. Sementara project owner berperan sebagai informant untuk mengetahui progres pekerjaan.
Dengan penerapan RACI, komunikasi dalam tim menjadi lebih jelas, tanggung jawab setiap anggota terdefinisi dengan baik, serta proses pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur. RACI juga membantu project manager dalam mengontrol jalan proyek karena setiap aktivitas sudah memiliki pihak yang bertanggung jawab. Kesimpulannya yaitu RACI pada proyek ini berfungsi sebagai panduan kerja tim agar seluruh aktivitas proyek berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peran masing-masing. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang manajemen komunikasi. Tujuan manajemen komunikasi yang untuk memastikan seluruh pihak terlibat memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, sesuai kebutuhan, hingga koordinasi proyek berjalan efektif dan keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat. Jadi tujuan manajemen komunikasi itu ada 4. Yang pertama, menyediakan alur komunikasi yang jelas antara project manager, tim, project owner, dan dosen pengampu. Yang kedua itu menjamin informasi progres, kendala, dan keputusan proyek tersampaikan tepat waktu. Yang ketiga itu mendukung kolaborasi efektif pada tahap perancangan UI UX, konsep AR, dan dokumentasi. Yang keempat itu menjadi dasar pengambilan keputusan selama siklus proyek berlangsung. Jadwal dan jenis rapat proyek. Yang pertama itu jenis rapatnya itu tuh ada rapat kick off, waktunya itu tuh minggu pertama. Semua anggota dan project owner itu tuh menggunakan Google Meet atau Zoom untuk persetujuan ruang dan lingkup dan timeline-nya. Yang kedua itu rapat koordinasi dan internal tim, yaitu waktunya itu 2 kali per minggu. Semua anggota tim ini menggunakan WhatsApp call atau Google Meet untuk update progres dan pembagian tugas. Yang ketiga itu rapat dan evaluasi mingguan, yaitu setiap minggu semua project manager dan project owner menggunakan Zoom atau Meet untuk weekly progress report. Yang keempat itu rapat penyelarasan desain UI UX dan AR, yaitu 1 kali per minggu. Semua peserta UI UX, designer dan AR, designer dan PM menggunakan Figma dan Google Meet untuk validasi desain dan flow. Yang kelima itu rapat review dan dokumen project plan. Waktunya itu menjelang akhir fase improv semua anggota, tapi pelaksanaan itu tuh tatap muka atau online untuk revisi dan finalisasi dokumen. Yang terakhir itu rapat final, yaitu pada minggu ke-21. Sertanya itu tuh tim dan project owner menggunakan meeting formal untuk final hasil perancangan. Selanjutnya itu manajemen risiko dan mitigasi. Mengidentifikasi potensi risiko proyek dan menetapkan langkah mitigasi untuk menjaga waktu, biaya, dan kualitas. Jadi risiko teknisnya itu tuh yang pertama itu masalah keterlambatan dalam pengembangan modul AR akibat tantangan teknis pada proses integrasi dan pengujian. Yang kedua itu dampak, dapat menghambat jadwal implementasi dan fase pengujian keseluruhan aplikasi hingga mempengaruhi waktu peluncuran. Yang terakhir itu mitigasi. Tim akan memprioritaskan jalur kritis proyek dengan menjadwalkan ulang tugas, melaksanakan review mingguan untuk membantu kemajuan, serta menugaskan 2 IR developer agar pengembangan dapat berjalan paralel dan lebih efisien. Selanjutnya itu risiko biaya.
Biaya muncul akibat potensi kenaikan harga pada layanan cloud hosting atau API pihak ketiga seperti Google Maps dan Fiverr yang digunakan dalam proyek. Yang pertama itu masalahnya, faktualisasi harga layanan dapat menambah beban pengeluaran di luar rencana anggaran. Yang kedua itu dampak, terjadi peningkatan biaya infrastruktur yang dapat memengaruhi alokasi dana tahap lainnya. Yang terakhir itu mitigasi, disiapkan cadangan kontingensi sebesar 4% dari total anggaran serta pengguna paket tahunan berharga tetap agar pengeluaran lebih terkendali dan prediktif. Yang terakhir, risiko desain dan revisi. Risiko ini berkaitan dengan perubahan desain UI UX yang mungkin terjadi setelah tahap pengembangan dimulai. Masalah yang pertama itu revisi besar pada desain karena masukan pengguna atau perubahan kebutuhan. Yang kedua itu dampaknya menyebabkan penambahan waktu pengerjaan dan biaya produktif. Yang ketiga itu mitigasi dilakukan validasi desain awal melalui user testing sebelum pengembangan dimulai, serta setiap revisi harus melewati persetujuan project manager untuk menghindari perubahan dan tidak terkontrol. Kesimpulannya itu inovasi AR menjadi solusi modern dalam promosi dan eksplorasi pariwisata lokal Sumatera Barat. Proyek ini feasible secara teknis dan memberikan dampak sosial ekonomi positif terutama bagi UMKM dan pelaku wisata lokal. Platform memiliki potensi replikasi ke provinsi lain di Indonesia sebagai model pengembangan pariwisata digital berbasis teknologi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.